Bahan pemuritan yang baik adalah bahan pemuritan yang dapat menolong kita mengalami transformasi rohani dan juga menolong kita untuk membagikan kebenaran yang sama kepada orang-orang lain. Di dalam bahasa Indonesia ada banyak sekali buku-buku yang sangat baik yang bisa dipakai menjadi bahan pemuritan, dan kita melakukannya dengan metode Swedish, ya, Swedish method, yang linknya dapat saudara ikuti di bawah video ini di caption maupun pada akhir video. Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini kita akan melihat bahan-bahan pemuritan apa saja dari buku-buku ini yang dapat dipakai untuk kita bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, di dalam formasi pengajaran. Ketika kita berbicara tentang formasi pengajaran, ada beberapa aspek yang perlu kita bangun di dalam pemikiran kita ketika kita mau bertumbuh semakin mengenal Tuhan dan firman-Nya. Yang pertama adalah aspek biblika. Yang saya maksud dengan aspek biblika adalah kita bukan hanya tahu tentang berbagai macam topik di dalam kekristenan, tetapi kita mengenal Alkitab melalui firman Tuhan itu sendiri. Kita perlu mengenal apa yang dinyatakan tentang Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Untuk hal ini, bahan yang saya rekomendasikan adalah Hidup Bersama Firman. Bahan ini berbicara tentang pasal demi pasal seluruh Alkitab dan bisa sangat fleksibel Bapak Ibu gunakan untuk bahan pemuritan. Kita bisa menyelesaikan Perjanjian Baru, kita bisa menyelesaikan seluruh Alkitab, atau satu kitab tertentu saja dengan kecepatan yang bisa kita sesuaikan. Mau setiap pertemuan beberapa pasal, kita bisa menyesuaikannya. Bahan ini sangat menolong dan sangat fleksibel untuk membangun aspek biblika secara sederhana kepada orang-orang yang kita layani. Selain aspek biblika, kita perlu belajar di dalam formasi pengajaran aspek sistematika. Aspek sistematika ini adalah apa yang sudah dirumuskan tentang topik-topik penting secara teologis dari seluruh Alkitab dan disistematisasikan dengan jelas. Satu bahan yang menolong kita, yang saya rekomendasikan adalah Kebenaran-kebenaran Dasar Iman Kristen yang ditulis oleh R.C. Sproul. Buku ini kenapa saya rekomendasikan? Karena sangat menarik. Buku ini menjelaskan, kelihatannya tebal, tetapi ini dipotong-potong di dalam bagian-bagian yang sangat bervariasi, sangat kecil, sehingga kita bisa memilih, kita mau belajar aspek apa dari teologi sistematika. Kita bisa belajar semuanya, tetapi kita bisa belajar topik-topik yang kita perlukan. Misalnya, tentang pewahyuan, tentang natur dan atribut Allah, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, tentang manusia dan kejatuhan, tentang keselamatan, gereja dan sakramen, spiritualitas, akhir zaman, dan sebagainya. Dan masing-masing topik ini dibuat sub-subtopik, dan setiap subtopik itu terdiri dari sekitar 2 sampai maksimal 3 halaman, sehingga kita sangat mudah bisa memakai bahan ini untuk digabungkan dengan bahan pemuritan kita yang lain, dan kita membahasnya juga tidak terlalu kesulitan karena dibuat dalam potongan-potongan yang sangat enak dibaca dan sangat enak untuk didiskusikan. Bahan yang lain yang berkaitan dengan formasi pengajaran aspek sistematika yang saya rekomendasikan adalah Core Christianity atau Inti Iman Kristen yang ditulis oleh Michael Horton. Buku ini secara sederhana tetapi singkat, padat berisi, membicarakan aspek-aspek iman Kristen. Di dalam daftar isinya kita bisa melihat ada tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Allah Tritunggal, tentang Allah yang berfirman, tentang manusia, tentang panggilan dan keselamatan dan sebagainya. Jadi ada banyak topik-topik penting yang bisa kita pelajari dengan buku yang tipis ini. Aspek yang lain dari teologi sistematika adalah aspek kita bisa mengenal Tuhan di dalam seluruh pribadi dan karyanya. Satu buku klasik yang saya dengan sangat senang hati merekomendasikan adalah Knowing God, ditulis oleh J.A. Packer, dan ini berbicara tentang aspek-aspek karakter Tuhan yang bisa kita pelajari di sini, ya. Allah yang tidak berubah, keagungan Allah, kasih Allah, murka Allah, kemurahan Allah, kecemburuan Allah, dan lain-lain. Ada banyak topik-topik ini yang bisa kita pilih untuk kita pelajari dalam kelompok pemuritan kita, masing-masing membaca satu chapter yang sama, memberikan tanda-tanda untuk dibagikan. Buku ini sangat baik dan sangat berisi berkaitan dengan pengenalan kita akan Allah. Ketika kita belajar formasi pengajaran, aspek yang lain adalah aspek etika Kristen.
etika bukan etiket, tetapi etika adalah topik-topik tertentu yang menjadi concern kita, misalnya keterlibatan sosial, hubungan pria dan wanita, tentang ekologi, tentang alam semesta dan sebagainya. Dan bagaimana seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru membicarakan topik-topik ini. Jadi ini topik-topik etika Kristen. Buku yang sangat baik mengenai hal itu ditulis oleh John Stott. Judulnya adalah Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani. Di dalam buku ini ada berbagai macam topik-topik yang diselidiki dengan sangat baik, dengan riset yang sangat baik, baik secara biblika maupun apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, tentang keterlibatan orang Kristen di dalam masyarakat, tentang isu-isu sosial, tentang pekerjaan, tentang keanekaragaman etnis, tentang gaya hidup, tentang laki-laki dan perempuan, perkawinan, aborsi, eutanasia, tentang bioteknologi, hubungan sesama jenis, dan lain-lain. Ada topik-topik yang sangat penting yang perlu kita ketahui dan menjadi pijakan kita kalau Bapak Ibu adalah sedang berada bersama-sama dengan teman-teman kerja misalnya, mau belajar tentang etika Kristen, tentang pekerjaan yang dikatakan Alkitab. Bisa belajar satu topik ini saja. Ketika kita terlibat dalam pemerintahan, politik, dan sebagainya, bagaimana kita bisa memandang keterlibatan kita dalam terang firman Tuhan. Kita bisa belajar topik itu saja. Jadi ini adalah semacam katalog. Kita bisa belajar topik-topik tertentu dalam etika Kristen yang kita perlukan. Yang terakhir adalah tentang apologetika. Apologetika pada dasarnya adalah kita bisa memberi jawab, menjadi kesaksian tentang iman Kristen di tengah-tengah berbagai isme, berbagai pandangan yang ada di tengah-tengah dunia. Kita memberikan pertanggung jawab atas iman kita. Topik-topik apologetika ada sangat banyak dan sangat bervariasi. Salah satu bidang apologetika dasar yang perlu kita ketahui adalah tentang worldview. Dan buku yang saya rekomendasikan adalah The Universe Next Door atau Semesta Pemikiran. Ini bicara tentang katalog berbagai macam worldview yang ada di dunia, ditulis dengan sangat baik oleh James Sire. Dan kalau Bapak Ibu melihat daftar isinya di sini, ada topik-topik tentang bagaimana teisme Kristen dengan deisme, naturalisme, nihilisme, tentang New Age, ya, gerakan zaman baru, postmodernisme, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berpikir bahwa isme-isme ini tidak terlalu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita salah besar. Iklan-iklan yang ada di yang kita dengarkan itu berangkat dari satu worldview tertentu, sudut pandang tertentu. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari dalam kuliah dan kita terapkan itu berangkat dari sudut pandang worldview tertentu. Ketika kita tidak memahami worldview apa di baliknya, kita bisa tanpa sadar dipengaruhi olehnya. Tetapi ketika kita tahu worldview di baliknya, kita bisa lebih kritis dan lebih bisa mengintegrasikan dengan baik, tidak asal ambil. Basic worldview catalog ini adalah bahan-bahan pelajaran kita bisa mengikuti. Tergantung misalnya Bapak Ibu berasal dari physical science misalnya. Ada worldview naturalism mungkin akan dipelajari, Bapak Ibu bisa mengambil aspek itu. Tidak perlu mempelajari dari cover depan sampai cover belakang. Aspek lain dari apologetika adalah memberikan pertanggungjawaban tentang apa yang menjadi kepercayaan kita. Jadi bukan sekedar tahu apa yang kita percayai, tetapi kita perlu tahu mengapa kita percaya itu, di samping ada begitu banyak pandangan yang lain. The Case for Faith dari Lee Strobel akan menolong kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan sulit iman Kristen. Misalnya kalau kita melihat daftar isinya, di sini kita melihat bahwa pertanyaan seperti, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, kenapa Dia mengizinkan kejahatan dan penderitaan ada di tengah-tengah dunia? Bagaimana dengan evolusi? Ada begitu banyak perdebatan di dalamnya. Bagaimana kita di dalam iman Kristen memandang evolusi? Bagaimana tentang neraka? Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, kenapa perlu ada neraka? Kemudian, kenapa sejarah gereja penuh dengan ada penderitaan, oppression, peperangan? Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ada orang bangsa Kanaan kemudian dibunuh dan sebagainya. Bagaimana Allah membuat semua hal itu
diizinkan terjadi dan lain-lainnya, tentang hal-hal yang membuat kita mungkin meragukan iman Kristen, atau ada orang yang meragukan iman Kristen. Kita perlu tahu apa yang menjadi dasarnya. Buku-buku semacam ini bisa dipilih mana topik yang diperlukan dan mana yang tidak, dan kita bisa memasukkannya di dalam seluruh rangkaian program pemuritan yang sedang kita lakukan untuk menolong orang bertumbuh dalam formasi pengajaran, mengenal Tuhan dan firman-Nya dengan kemantapan. Kiranya buku-buku ini boleh menjadi pemikiran untuk Bapak Ibu Saudara, ajarkan juga di dalam bagian dalam pemuritan yang sedang dikerjakan di tempat masing-masing.